Dulu nangis sehari semalam dimasukin SMA jalur tata busana sama orang tua karena aku susah payah ngejar NIM bagus buat masuk SMA favorit. Karena ibuku penjahit desa, di pikiranku jahit itu cuma bikin gamis biasa sama seragam sekolah. Setelah masuk SMK aku baru tahu gaun dan kebaya-kebaya mahal di butik tempatku PPL. Seketika mulai suka dunia fashion. Aku mulai belajar bikin gaun cantik kayak gini. Ini hasil gelar karya SMK dan aku pakai sendiri. Wah, keren ya. Dan ya, akhirnya aku lulus SMK di tahun 2017. Foto sama bapak tampak sumringah ya. Dan dengan kesadaran penuh dan atas kemauanku sendiri, aku ingin masuk pendidikan tata usaha UNES. Bukan perkara mudah buat aku bisa masuk kuliah. Ibuku tadinya bilang nggak mampu kalau harus kuliahin aku. Tapi aku janji bakalan kuliah sambil kerja biar nggak terlalu membebani mereka. Libur semester 1 waktu itu 3 bulan aku coba masuk garmen buat nambah uang saku. Masuk semester 2 kuliah aku memutuskan untuk terima jahitan aja. Ada kakak tingkat yang cari penjahit gaun dan aku dengan nekatnya menawarkan diri. Mulai bikin Instagram buat promosi. Dari menjahit ini aku bisa ganti HP ku yang rusak. Beli motor karena awal kuliah jalan kaki terus capek woi. Beli laptop malu pinjam teman mulu buat tugas. Pagi sampai sore kuliah, malamnya jahit. Weekend jahit juga dong. Hampir nggak ada waktu libur, tapi alhamdulillah dari situ aku bisa mandiri, nggak minta uang orang tua lagi. Sumpah gue ngebaca ini sampai merinding. Gila, gue tuh salut banget buat teman-teman yang kuliah, ngejar pendidikan, tapi kerja juga jalan. 2022, kerja keras dibayar lunas. Lanjut 2023, aku masuk PPG Busana di Universitas Negeri Yogyakarta. September 2024 lulus. Nggak nyangka ada di titik ini. Ternyata memang benar hidup yang tidak diperjuangkan tidak akan pernah dimenangkan. Nulis ini sambil nangis. Jangankan elu, gue tuh kayak merinding aja tuh baca orang-orang yang kuliah ngejar pendidik. Gue pribadi yang seluruhnya dibiayai sama orang tua, mulai dari kuliah, biaya kuliahnya, makannya, biaya transportnya, makannya, dan lain sebagainya full dari orang tua. Gue masih ada waktu buat ngeluh. Sedangkan teman-teman lain yang pada kerja keras banting tulang buat pendidikan. Respect banget gue sama teman-teman ini. Di balik foto ini, ada ibu yang minta maaf berkali-kali karena hanya tamatan SD. Jadi belum bisa bekalin banyak ilmu. Ada bapak yang minta maaf berkali-kali karena hanya pensiunan guru yang saat itu nggak memungkinkan buat biayain kuliah. Ibu dan bapak hanya berpesan, mungkin kita tidak seberuntung yang lain, tapi selagi kamu mau usaha, bapak ibu mendoakan. 2019 nekat jualan hijab, modal awal 100.000 dari sisa tabunganku. Ambil barang di pasar Kliwon sepulang sekolah. Sorenya COD di alun-alun Kudus. Di saat yang lain pusing sekolah les, tapi aku mau nggak mau harus jualan demi bisa lanjutin kuliah. Jualan seadanya di teras rumah karena aku nggak punya tempat lain. Alhamdulillah karena COVID iseng buka di marketplace. Ternyata lumayan rame. Semua aku kerjain sendiri karena nggak punya karyawan. Ini dibantu bapak packing. Modal udah kekumpul, nekat beli kain dan mutusin buat produksi sendiri. Ini ditemenin ibu buat cari supplier karena waktu itu aku masih 18 tahun. Keren banget sumpah. Tiap ada rezeki dikit langsung sisihin buat orang tua sambil minta didoain karena katanya doa orang tua itu paling dikabulkan. Nggak ada setahun doa ibu ternyata manjur banget. Usahaku tiba-tiba viral di TikTok. Nggak nyangka dari jualan COD di alun-alun Kudus cuma 1-2 pieces sekarang bisa jualan ratusan sampai ribuan pieces per hari. Saking viralnya sampai dapat penghargaan dari TikTok. Padahal niat awalnya cuma biar nggak ngerepotin orang tua. Ternyata di umur 19 tahun aku bisa beli tanah dan bangun gedung 2 lantai dari hasil kerja kerasku sendiri. Dari ambil barang di pasar sampai bisa produksi sendiri di garmen sebesar ini, dari cuma sendiri sampai punya tim sebanyak ini. Aku minta izin ke orang tua buat bikin toko di rumah. Nekat pertama kali ke Jakarta berdua ditemenin ibu lagi buat ngerintis usaha baruku. Ternyata rame dan viral
viral banget di Kudus. Padahal tokonya nggak kelihatan dari jalan. Dulu bapak sering kasih nasihat, tuntut ilmu sampai ke negeri Cina. Ternyata pas udah gede, aku bisa ajak bapak buat belajar bisnis langsung ke pabrik di Cina. Dulu ke luar negeri aja rasanya kayak nggak mungkin. Sekarang aku bisa bawa jalan-jalan orang tuaku kemanapun mereka mau. Waktu kecil cuma bisa mimpi, suatu saat bisa ngumrohin orang tua. Ternyata dikabulin beneran sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa umroh bareng sama orang tua. Long short story, I survive. 4 tahun aku ngerintis bisnis sambil kuliah, dari zaman maba sampai bisa lulus cum laude, sarjana teknik. Gila, teknik nih. Semua ini berkat doa dari kedua orang tuaku. Umur 19 tahun. Gua sekarang umur berapa, kocak? Gua sekarang umur berapa ini? Belum punya apa-apa, ya Allah. Gerasa merinder banget. Tapi lu keren banget, Mbak. Hebat lu, Mbak. Ya, jalan rezeki orang memang nggak ada yang tahu. Yang gua percaya adalah lakukan apa aja yang saat ini lu bisa. Lakukan apa aja yang lu mampu. Kita nggak bakalan pernah tahu rezeki dan momentum yang pas itu akan datang dari dan waktu yang mana. Jadi jalanin aja, usahakan aja apa aja yang lu bisa. Menikah dulu beraku Wakol, ini merek bra. Sekarang sorek pun nggak kebeli, belinya yang 15 ribuan WKWK. Dulu beli gincu tinggal beli, setelah nikah nggak pernah beli gincu, pasti nyari bekas mama. Dulu aku bisa setiap bulan beli baju, sekarang cuma pas lebaran aja. Skincare habis ditahan-tahan sampai nunggu gajian mendatang. Padahal aku gajian loh, tapi semua aku kasih buatnya untuk bayar hutangnya. Berasa bersalah banget kalau pakai uang suami, takutnya ngabisin uang suami, makanya kalau pengen apa-apa suka dipendam sampai lupa pengen apa. Dulu aku sangat gila skincare, make up dan pakaian, tapi sekarang cuma pakai moisturizer, bedak tabur dan lipstick. Pakaian itu aja, kayak nggak pernah ganti karena lebih mementingkan kebutuhan si kecil. Selalu kasih suami nasi yang baru dan hangat, aku makan nasi yang dingin. Suami sepotong ayam utuh, aku makan bareng anak. Yang ku masak yang suamiku suka aja. Memang benar ya kak, perempuan tidak bekerja semuanya jahat. Dulu skincareanku MS Glow 1 paket, sekarang SS Emina pun nggak kebeli. Aku aja sampai diusir kak dari rumah mertua karena udah nggak kerja dan suami kerja jauh. Bawa anak 2, sakitnya sampai trauma. Nggak sedikit juga yang bahagia setelah mereka menikah. Dulu mau beli apa-apa mikir dulu. Sekarang pas udah punya suami, alhamdulillah suami selalu bilang beli apapun yang kamu butuhin karena kamu tanggung jawab aku sekarang. Lagian uang di kamu semua pegangnya. Sehat selalu Pak suami. Nggak semua pernikahan itu jelek, tapi kebanyakan pernikahan yang berakhir tidak bahagia itu kebanyakan yang dipost. Pernikahan setelah menikah yang bahagia itu jarang dan malahan lebih sedikit dipost sama orang-orang. Nggak tahu kenapa. Dulu tidur pakai kipas kecil, sekarang pakai AC. Dulu nyuci pakai tangan, sekarang pakai mesin cuci. Dulu capek kerja, sekarang full IRT. Tapi semua kebutuhan dicukupi suami. Masya Allah, tabarakallah. Pahami insecurity laki-laki, mapan dulu baru jatuh cinta. Kenapa laki-laki merasa gagal membahagiakan pasangan jika tidak bisa memberi secara finansial? Rasa insecurity pada laki-laki seringkali dipicu oleh ketidakmampuan finansial. Bagaimana perasaan ini memengaruhi hubungan? Tekanan sosial pada maskulinitas. Budaya mengajarkan bahwa laki-laki harus menjadi penyedia utama. Tekanan ini bisa mengarah pada pasangan gagal dan rendah diri jika merasa tidak bisa memenuhi ekspektasi finansial. Laki-laki itu harus kuat dan bisa memberi. Namun, apa yang terjadi jika mereka belum bisa melakukannya? Insecurity dan rasa tidak cukup. Ketidakmampuan finansial dapat menumbuhkan insecurity yang mengarah pada merasa tidak cukup, rasa takut bahwa pasangan mereka tidak akan puas dengan apa yang bisa diberikan. Kecemasan berlebih, kecemasan bahwa pasangan akan merasa kecewa ataupun bahkan meninggalkan mereka. Mekanisme penarikan diri. Laki-laki yang merasa tidak cukup sering memilih untuk mundur dari hubungan. Ini adalah bentuk dari pengorbanan diri untuk melindungi pasangan dari kekecewaan. Meskipun ini sebenarnya berat dan merugikan mereka sendiri. Ini benar banget sih, kita tuh yang jadi cowok sering banget merasa minder ketika kita terpentok sama yang namanya finansial. Segimanapun suka, sayang, cinta sama seseorang, kalau udah ketemu sama finansial kita yang masih belum bisa
bisa sekiranya bakalan membahagiakan pasangan, itu bakalan kita mikir 1, 2, 3, 4 kali lagi. Kenapa laki-laki lebih memilih untuk menjauh daripada memperjuangkan bareng-bareng? Di satu sisi pun perempuannya tidak keberatan dengan keadaan finansial laki-laki.